Kami ingin masuk lebih dalam ke rencana-Mu ya Tuhan. Bentuklah pikiran dan perasaan kami supaya kami boleh semakin memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Tolong kami Tuhan dengan firman-Mu pada sore hari ini. Firman yang hidup dan berkuasa itu. Firman yang bisa membedah akan hidup kami. Firman yang dapat mempreteli kami. Tetapi juga firman yang sanggup akan membangun ulang diri kami ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami siap. Kami mau terima firman-Mu. Kami mau sambut dengan penuh rasa syukur dan selera rohani yang tinggi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Sama-sama orang percaya katakan amin. Sebelum saudara duduk, saudara kasih apa itu istilahnya Vin? Tos tonjok ya Vin? Tos tonjok kayak begini ya, tos tonjok ya. Katakan begini, saya senang kamu ada hari ini. Nah, silakan ya. Haleluya. Ya, namanya tos tonjok saudara ya. Tapi jangan ditonjok beneran ya. Ditos gitu ya kan. Tapi bentuknya kayak begini gitu ya. Ini kreasi dari Calvin saudara-saudara ya. Memang Calvin ini kreatif nih ya. Banyak hal baru nih yang dia ciptakan ya. Oke saudara-saudara, rekan-rekan ya, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Minggu yang lalu kita kan sudah melewati Minggu Paskah. Betul ya, Minggu Paskah ya? Betul nggak? Betul ya. Jadi kita sudah selesai nih ya seri khotbah yang ada hubungannya dengan Paskah ya. Nah hari ini kita akan memulai satu seri yang baru, seri tentang keluarga. Bilang kiri kanan, tentang keluarga. Tentang keluarga ya. Jadi selama 5 minggu berturut-turut ya, hari ini yang pertama sampai 5 minggu ke depan ya. Jadi kita akan bersama-sama mempelajari ya. Yang sekarang peran suami bagi istri, minggu depan peran ayah bagi anak, kemudian minggu ketiga peran istri bagi suami, kemudian yang keempat peran ibu bagi anak, yang terakhir peran anak bagi orang tua ya. Jadi komplit lengkap semua dapat ya. Jadi nggak cuma salah satu doang yang dipretelin sama firman Tuhan, semua akan dipretelin sama firman Tuhan. Ya, tujuannya supaya kita memiliki pikiran dan perasaan yang seturut dengan Yesus Kristus di dalam keluarga kita. Ya. Nah, jadi kita hari ini akan memulai dari peran suami dulu bagi istri. Coba saya mau tahu di sini siapa yang sudah jadi suami. Angkat tangan dong, yang bangga dong. Ya. Suami, yang sudah jadi suami. Oke, ya, jadi cukup banyak ya. Coba yang kiri kanan bilang gini, khotbah hari ini khususnya buat kamu. Ya. Ya. Bukan berarti yang belum jadi suami boleh tidur sekarang gitu ya. Nggak perlu dengar khotbah, enggak ya. Khotbah hari ini juga tetap kita mesti dengar walaupun saudara bukan seorang suami, ya barangkali saudara seorang istri, nggak apa-apa, dengar aja. Dengar ya, ini firman Tuhan pasti nggak sia-sia ya, karena sebagai seorang istri saudara juga harus menopang peran suami, betul? Ya, dan kalau saudara-saudara belum menikah, suatu hari kelak saudara akan jadi suami. Ya, kalau saudara memutuskan tidak menikah seumur hidup, ya nggak apa-apa ya kan. Saudara tetap dengar firman Tuhan. Barangkali suatu hari kelak saudara bisa kasih nasihat kepada suami orang lain. Pokoknya nggak akan ada sia-sia firman Tuhan ya. Dengar baik-baik aja ya. Peran suami bagi istri ini yang kita akan sama-sama pikirkan ya. Nah, kita akan lihat firman Tuhan yang terambil satu ayat aja ya. Satu ayat firman Tuhan hari ini dari 1 Petrus 3 ayat 7. Saya memakai terjemahan AYT ya, bukan AYH ya. AHY, bukan AHY saudara-saudara ya. AYT, beda ini ya. 1 Petrus 3 ayat 7, saya baca ya. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Perhatikan ya, jadi ini memang khusus buat para suami. Hiduplah bersama istrimu dengan penuh pengertian, karena mereka kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai sesama ahli waris dalam menerima anugerah hidup, supaya doa-doamu tidak terhalang. Ya, nah berdasarkan ayat ini kita akan sama-sama merenungkan apa suara Tuhan, apa pesan Tuhan bagi kita para suami.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menonton film drama percintaan ya, produksi Hollywood atau Bollywood atau Korean Wood gitu ya, drama-drama seri gitu ya, yang berkisar tentang romantika atau percintaan, yang ujungnya adalah pernikahan, biasanya kita mendapat kesan bahwa mereka akhirnya menjadi pasangan suami dan istri yang bahagia. Ya, bahkan kita dapat membayangkan bahwa mereka akan hidup bahagia sepanjang sisa hidup mereka. Wah, ya kan? Nah, saudara-saudara, tetapi itu di film. Bilang kiri, bilang kanan, di film ya. Bagi kita yang sudah menikah, ya, tentu kita tahu bahwa kehidupan pernikahan tidaklah seindah, semulus, semanis, sebagus yang diduga oleh banyak orang, khususnya yang belum pernah menikah. Ya, kenyataannya saudara-saudara, pernikahan itu memang penuh dengan apa ya? Ini kok nggak bisa ya? Saya klik. Oke, bisa. Ya, pernikahan itu penuh dengan pergesekan, dengan gesekan, betul nggak? Nggak ada pernikahan yang tidak ada gesekan. Setuju? Ayo yang udah nikah. Nah, tuh setuju ya kan? Nggak perlu tunggu nikah 1, 2, 10 tahun. Nikah sebulan juga udah bisa gesekan. Ya, nikah seminggu bisa gesekan juga. Ya. Jadi saudara-saudara, pernikahan itu pasti diwarnai dengan keributan, ya. Semua orang yang pernah menikah pasti pernah merasa juga disakiti, dilukai oleh suami atau istri sendiri. Ya. Nah, saudara, maka tidak heran bila banyak pernikahan pun berujung perceraian. Ya, saudara, ada satu penelitian yang dilakukan 2016 di Amerika Serikat. Jadi saudara, dari semua orang yang bercerai, ya, orang beragama yang bercerai, ya, maka di situ diteliti lagi berapa persen dari agama-agama itu. Dan ternyata ditemukan, saudara, mengejutkan, 51% paling banyak nih ya. 51% mereka yang bercerai itu dari Protestan. Protestan itu ya kayak kita. Waduh, ya kan, gawat kan. Nah, saudara-saudara, kalaupun tidak bercerai, jujur kita harus akui cukup banyak pasangan suami dan istri yang hidup dalam ketidakpuasan, ketidakbahagiaan, ketidakpercayaan kepada satu dengan yang lain. Sekalipun tidak bercerai, tapi hubungan mereka dingin seperti kulkas baru. Saat ini, kalau saudara mengikuti berita di Line atau di TikTok, saudara tahu bahwa sekarang lagi proses pengadilan antara bintang film Johnny Depp dan mantan istrinya Amber Heard. Ya, saudara, sebenarnya mereka sudah bercerai dari tahun 2017. Ya, tetapi Depp menuntut istrinya, mantan istrinya itu, ya, dengan tuduhan pencemaran nama baik. Kenapa? Karena mantan istrinya setelah bercerai malah berkoar-koar di depan media massa bahwa Depp melakukan hal-hal yang negatif terhadap dirinya semasa pernikahan. Dan bagi Depp ini sangat merugikan karirnya, ya. Maka sekarang lagi berproses nih pengadilan, ya. Nah, sekali lagi kita harus sadar bahwa tidak ada pernikahan yang seindah dan semanis di film-film atau di novel-novel, ya. Semua pernikahan pasti ada gesekan antara suami dan istri. Saudara tahu nggak kenapa alasannya? Karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa cocok secara sempurna dengan diri kita. Jangan amin. Ini lain ini lain ya. Nanti, amin nanti waktu firman Tuhannya ya. Ini lain, Vin. Ya. Tapi nggak apa-apa, semangatnya bagus, Vin. Bagus ya. Jadi kesannya Calvin itu sudah menjelajah banyak yang nggak cocok sama dia gitu ya. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi gitu ya. Gue lagi yang kena. Ya, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa cocok secara sempurna dengan diri kita. Saudara, nggak ada. Istrimu yang kau nikahi sudah 40 tahun itu juga bukan orang yang cocok secara sempurna buat engkau. Suamimu juga, betul nggak? Nggak ada yang cocok secara sempurna. Ya. Untung saudara di gereja ini loh, kalau di gereja ini nggak apa-apa saudara ini ya, bebas boleh teriak, boleh apa gitu selama benar-benar sesuai dengan respon kita kepada firman Tuhan ya. Saudara-saudara, setiap orang itu dilahirkan secara berbeda.
dari keluarga yang berbeda, dibesarkan dengan cara dan lingkungan yang berbeda, dari suku dan budaya yang berbeda. Ya, belum lagi secara psikologis, karakter yang berbeda-beda. Ya, selera berbeda, nilai berbeda, prioritas, kebiasaan pun berbeda-beda. Nah, perbedaan-perbedaan ini kalau tidak dikelola dengan baik, ini akan menjadi potensi untuk kita bergesekan antara suami dan istri. Nah, memang tidak ada pernikahan yang bebas dari masalah. Oke? Kita sudah setuju semua itu, betul? Tidak ada pernikahan yang steril dari gesekan. Tetapi, di sisi yang lain, firman Tuhan menghendaki agar kita mengusahakan pernikahan yang sesuai dengan isi hati Tuhan. Jadi saudara jangan begini ya, mentang-mentang ya nggak ada pernikahan yang sempurna, ya udahlah kuisera-sera. Ya, whatever will be. Wah, ya apapun yang terjadi udahlah terjadi. Enggak, kalau kita anak Tuhan, Tuhan mau kita mengusahakan pernikahan yang sesuai dengan kehendak Dia. Amin. Ya, artinya saudara-saudara, kita suami, istri, anak-anak, orang tua, ya melalui keluarga, melalui pernikahan, kita harus bertumbuh menjadi orang-orang yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Sekalipun itu harus melalui pergesekan. Nah, untuk memiliki pernikahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka setiap elemen di dalam pernikahan atau di dalam relasi atau di dalam keluarga haruslah memahami tugas dan peran masing-masing yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, hari ini seperti judul, kita akan menyoroti terlebih dahulu para suami, ya, para suami. Nah, kita akan melihat saudara-saudara ada 7 disiplin seorang suami yang dikehendaki oleh Allah sebagaimana dinyatakan oleh 1 Petrus pasal 3:7 tadi. Ya. Saya sengaja memakai kata disiplin walaupun sebenarnya dalam pengertian yang mirip dengan tugas dan peran. Tapi saya sengaja menggunakan kata disiplin, kenapa saudara-saudara? Karena saya suka dengan kata ini mengandung makna kita harus lakukan terus-menerus. Disiplin. Ya, jadi jangan kau lakukan setelah kau pulang dari men's camp aja. Hati masih berkobar-kobar kayak Coca-Cola baru dibuka, sodanya tinggi gitu ya. Pulang dari men's camp beliin bunga 200 tangkai. Ya, datang ke istri sampai berlutut-lutut ya kan. Istriku, sorry, selama ini aku melukai engkau. Ternyata kau begitu baik kepadaku. Itu baru pulang men's camp. Sebulan 2 bulan kemudian boro-boro ya kan. Beda lagi ya kan, balik lagi. Nah, makanya saya suka menggunakan istilah disiplin. Artinya kita harus terus-menerus melakukannya. Oke? Nah, coba kita lihat. Ada 7 disiplin. Ya. Saudara-saudara, kita lihat disiplin yang pertama. Siap? Siapin mental? Karena disiplin yang pertama ini agak kontroversial. Tapi saya sengaja. Ya. Apa disiplin yang pertama? Tunduk kepada istri. Ayo loh. Tadi pagi ya, waktu saya khotbah ya, tiba-tiba ada jemaat yang bilang, Pak kebalik tuh Pak, katanya gitu. Beneran ada yang ngomong tadi pagi ya. Tapi memang saya sengaja ya menggunakan istilah ini ya supaya saudara mikir. Saya akan jelasin, oke? Tunduk kepada istri. Nah, apa maksudnya nih, ya kan? Nah, saudara coba lihat lagi ya, 1 Petrus 3:7. Kita lihat ayat ini dibuka dengan kalimat apa? Ini ada contekannya, apa? Demikianlah juga kamu, hai suami. Jadi ayat ini dibuka dengan kata demikian juga kamu suami-suami. Nah, kalau sebuah kalimat dibuka dengan kata demikian juga, berarti ada hubungan dengan sebelumnya, betul nggak? Kan nggak mungkin ujuk-ujuk saya datang ke sini khotbah bukanya begini, demikian juga. Akan aneh dan tidak masuk akal kalau tiba-tiba saya bilang begitu, betul nggak? Kan mesti ada sesuatu yang mendahului. Baru setelah itu saya bisa bilang, demikian juga, begitu ya. Nah, itu sebabnya kita lihat begini, bahwa apa yang dimaksud dengan demikian juga, hai suami-suami, kita harus nengok ke ayat-ayat sebelumnya. Kalau saudara baca di dalam ayat yang pertama, 1 Petrus pasal 3 ayat yang pertama, coba lihat, 1 Petrus pasal 3 ayat yang pertama, kalau saudara ada Alkitab buka, dikatakan di situ apa? Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Lalu di ayat ke-7, demikian juga
Hai suami-suami. Jadi yang dimaksud demikian juga itu apa? Tunduk. Kalau saudara masih belum puas ya dengan penjelasan ini, oke lah. Saya ajak saudara lihat Efesus 5 ayat 22. Nah ini ayat favorit para suami nih. Ya. Kalau lagi berantem sama istri, ayat ini yang diucapin. Ya kan? Laupo, Efesus 5 ayat 22 mengatakan, hai istri, tunduklah pada suami. Gua suami lu, ya tunduk pada gua. Nah, seperti kepada Tuhan, gitu kan? Jadi Efesus 5 ayat 22 ini memang ayat favorit, ayat pamungkas para suami, ya. Betul, tetapi para ahli Alkitab sepakat mengatakan bahwa tidak dimulai dari ayat 22. Seharusnya dimulai dari ayat 21. Coba lihat ayat 21. Nah lo, ayo lo. Ayat 21 bunyinya apa? Coba baca. 3, 2, 1. Dan rendahkanlah, dalam bahasa aslinya juga bisa diterjemahkan tundukkanlah apa? Dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Tundukkanlah dirimu. Dirimu ini siapa? Apa hanya istri? Enggak. Tundukkanlah dirimu, ini bicara semua. Lu mau istri kek, lu mau suami kek, lu mau orang tua kek, lu mau anak kek. Tuh saling tunduk satu dengan yang lain. Mutual submission. Nah baru setelah itu Paulus menjelaskan contoh-contohnya. Ya, istri tunduk sama suami, suami tunduk sama istri. Kemudian ada anak tunduk sama orang tua tunduk sama anak. Tunduk. Submission. Memang dalam bahasa Indonesia kata tunduk itu kesannya nggak enak. Betul ya? Tetapi ini bahasa yang dipakai oleh Alkitab. Tuan dan hamba, hamba dan Tuhan. Nah sekarang saudara-saudara. Apa artinya suami tunduk kepada istri? Nah ini kita mesti jelas nih. Ya, supaya jangan sampai pulang dari ibadah ini suami istri berantem di rumah nih. Ya. Apa yang dimaksud dengan, saya sengaja memakai istilah ini. Apa yang dimaksud dengan suami itu harus tunduk sama istri? Ya, tentu bukan seperti para suami dalam drama seri Suami-suami Takut Istri yang ditayangin Trans TV dulu. Ya, masih ingat nggak tuh film itu ya? Yang sore-sore ditayangin tuh. Ada si Tigor yang badannya gede, berotot, tapi takut sama istri. Dijewer sama istri udah langsung takut dia. Bukan itu yang dimaksud tunduk sama istri. Ya. Nah saudara, sekali lagi kita mesti kembali kepada Efesus pasal 5 ayat 25 sekarang. Yang mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudara tahu nggak apa bukti tertinggi seseorang itu tunduk sama orang lain? Dia mau mati buat orang itu. Itu bukti tertinggi. Seseorang tunduk sama orang lain adalah dia mau menyerahkan nyawanya buat orang itu. Saudara, Yesus Kristus merendahkan dirinya bagi kepentingan kita, sehingga dia mau mati bagi kita. Dan firman Tuhan mengatakan, hai para suami, ikutilah teladan Yesus. Jangan lupa ya, tema besar kita tahun ini memiliki pikiran dan perasaan yang serupa dengan Kristus. Nah loh, nih para suami, jelas banget nih. Ya, kalau Kristus mau merendahkan dirinya bagi kepentingan kita, sehingga dia mau mengorbankan dirinya untuk kita. Kita para suami, kita juga harus mengorbankan, siap mengorbankan diri kita untuk siapa? Istri kita. Nah, saudara-saudara, suami tunduk kepada istri, itu artinya kita rela, kita siap berkurban bagi istri kita. Saudara, berkurban tidak harus tunggu kita mati bagi istri kita. Berkurban bisa banyak bentuk dan cara. Ya, saudara mengorbankan waktumu yang berharga demi bersama istri terkasih. Saudara mengorbankan tontonanmu yang menarik demi mendengarkan keluhan istrimu. Saudara mengorbankan keinginanmu untuk istirahat demi mendampingi istrimu belanja. Itu berkorban juga. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Disiplin suami yang kedua adalah membangun keintiman. Sama-sama para suami katakan membangun keintiman. Membangun keintiman. Ada di dalam ayat kita dalam frase hiduplah bersama istrimu.
Nah saudara, kata hiduplah bersama istrimu, ini bukan sekedar kita tinggal satu rumah dengan istri kita. Bukan sekedar kita hidup berdekatan secara fisik atau ragawi. Karena kata kerja yang dipakai di sini saudara-saudara adalah sunoikeo. Sunoikeo dari kata oikos yang artinya rumah. Jadi sunoikeo itu artinya saudara dwelling in each other kalau bahasa Inggrisnya. Tinggal, saling tinggal di dalam satu dengan yang lain. Ya. Maka dengan demikian saudara artinya adalah kita menjadi pasangan, ya, kita menjadikan pasangan sendiri sebagai rumah atau home untuk diri kita berlabuh atau bersandar dengan rasa nyaman dan aman. Permisi tanya. Para suami nggak usah jawab, istri yang jawab. Dalam hati aja. Kalau nggak terjadi berantem nih, ya. Apakah suamimu sudah menjadi your home? Apakah suamimu sudah menjadi rumah, tempat tinggal, tempat berlabuh, tempat bersandar yang aman, yang nyaman? Ayo. Nah, halo. Ada sound effect. Ayo. Ya. Dalam hati aja, dalam hati. Nangis boleh, tapi dalam hati ngomongnya. Ya. Ya, apakah istrimu itu merasa tenang, merasa nyaman, merasa aman kalau dekat dengan engkau sebagai suaminya? Atau malah kebalikan, kalau engkau pulang kerja, engkau pulang dari toko, istrimu malah stres. Mendingan gak ada dia di rumah. Nah, kalau kita bicara tentang keintiman, saudara-saudara, maka ada beberapa jenis, khususnya keintiman antara suami dan istri. Ya, yang pertama, saudara, tentu keintiman seksual. Hanya mereka yang sudah menjadi suami dan istri, yang sudah sah di dalam pernikahan, yang diberkati di gereja, ya di hadapan Tuhan, ya, maka mereka yang bisa melakukan hubungan badan atau seks. Suami istri harus bisa membangun kehidupan seks yang baik, yang sehat, yang saling menghargai. Suami harus menghormati istri. Jangan jadikan istrimu sebagai sekedar objek pemuas hasrat seksualmu. Dengar baik-baik tuh. Siapa tadi ngomong gitu ya. Pasti Calvin lagi. Lu kenal lu karena lu juga siang ini, Vin. Ya, tapi nggak apa-apa, Vin. Ayo tetap semangat, ya. Bentar lagi nikah kan, Vin? Ya kan? Nah, saudara-saudara, kalau di Amerika ya, saudara tahu nggak? Di Amerika itu ada pasal suami itu bisa ditangkap gara-gara dituduh memperkosa istri. Bingung kan? Bisa. Jadi kalau istrinya lagi nggak mau, suaminya maksa dengan kekerasan, berhubungan badan, istri bisa lapor ke polisi dan memang ada pasalnya. Itu namanya suami memperkosa istri. Di Indonesia memang kayaknya belum ada ya. Tapi menurut saya ini sesuatu yang baik. Ya, saudara, kita sebagai suami jangan kita melihat istri kita hanya sebagai objek pemuas hasrat seksual. Kalau kita mau berhubungan badan harus ada kesepakatan, persetujuan bersama-sama. Jangan cuma satu pihak. Oke? Yang belum menikah dengar aja, jangan bayangin. Oke? Ya. Kemudian keintiman seksual harus dijaga dengan kesetiaan seksual. Suami tidak boleh melakukan seks dengan wanita lain yang bukan istri yang sah di dalam Tuhan. Dengar baik-baik. Ya. Keintiman seksual, musuh keintiman seksual terbesar itu adalah ketidaksetiaan seksual. Musuh dari keintiman seksual bukan pengetahuanmu yang minim tentang teknik-teknik bercinta. Musuh terbesar dari keintiman seksual itu adalah ketidaksetiaanmu secara seksual. Yang kedua, keintiman finansial. Di sini suami dan istri harus saling terbuka soal keuangan. Suami dan istri harus memiliki satu platform, satu nilai yang sama, cara, filosofi di dalam mengelola keuangan. Ya. Idealnya, ya, suami dan istri itu tidak boleh memiliki keuangan yang terpisah. Betul ya, Musengki ya? Kalau saudara mengikuti bimbingan pranikah, pasti ini diajarin.
Kesehatian suami istri itu bisa dilihat dari bagaimana melihat keuangan. Kalau kita sebagai suami dan istri, keuangan aja udah terpisah, oh ini bahaya. Dan menurut info yang saya dapat, salah satu alasan terbesar perceraian orang Kristen itu adalah karena keuangan. Karena masalah uang. Ya. Suami istri itu harus satu keuangannya, harus sehati. Ya, di dalam memandang keuangan, di dalam mengelola, di dalam memakai keuangan itu, saudara-saudara. Jangan hitung-hitungan. Nah itu kalau udah kepisah uangnya pasti hitung-hitungan. Gua kan yang bayar Grab, lu yang bayarin makan deh. Iya kan? Bisa begitu tuh suami dan istri. Waduh kalau dia begitu gak sehat sekali. Mesti kena bimbingan pranikah lagi sama Musa Hengki. Ya, gak peduli usia nikahnya udah 20-30 tahun. Harus dibimbing lagi tuh. Ya. Nah, yang ketiga, keintiman emosional. Ya, di mana kita bisa saling berbagi rasa satu dengan yang lain. Tanpa merasa takut dihakimi atau diremehkan. Ya, kita bisa menangis. Bisa gak istrimu menangis kepadamu dengan rasa nyaman? Atau saudara tipe suami yang kalau istrinya nangis, cengeng amat sih lu. Ayo jujur ngaku. Ya. Saudara-saudara istrimu itu harus bisa menangis di pundakmu tanpa engkau marahi dia. Nanti kalau istrimu udah nangis ke pundak cowok lain baru lu tahu rasa. Selama ini gak pernah ngasih pundak sih ke istri sendiri. Ya kan? Dia cari dah pundak cowok lain. Ya. Saudara-saudara, istri kita harus bisa mengungkapkan kekhawatirannya kepada diri kita. Istri kita harus bisa menyatakan kekecewaannya kepada diri kita. Istri kita harus bisa bebas mengatakan apapun dari hatinya. Belum tentu dia benar, tetapi dia harus merasa aman untuk menceritakan apa yang di dalam hatinya kepada kita, para suami. Yang keempat, keintiman sosial. Kita menikmati kegiatan bersama, ya, jalan-jalan ke Bali bersama. Jangan kayak film layangan putus. Ke Kapadokia tuh sama istri sendiri, jangan sama pelakor, saudara. Ya. Nah ini teladani dong Musa Hengki. Musa Hengki ini, ya. Calvin yang antusias tepuk tangannya nih, saya curiga berat ini ya. Mau masuk kali ke dalam keluarga Musa Hengki, jangan-jangan ya. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Musa Hengki nih kalau setahun bisa 2-3 kali mereka ada jalan-jalan keluarga. Ya, sama istri, sama anak, sama menantu, sama adik. Adik kandung juga diajak sama dia. Nah, itu indahnya, ya kan? Nah, jadi kita bisa melakukan kegiatan bersama, nonton film sama-sama, makan di restoran sama-sama, ya kan? Pergi ke ulang tahun bersama-sama, tapi ke toilet nggak bisa bersama-sama, saudara, beda toilet pria dan wanita, ya. Dan sebagainya. Yang kelima, saudara, keintiman spiritual. Ya, nah ini walaupun terakhir tetapi bukan berarti tidak penting. Ini malah paling penting. Keintiman spiritual itu artinya suami dan istri sama-sama memprioritaskan kesehatan dan pertumbuhan kerohanian mereka. Amin. Jangan istrinya yang getol baca firman Tuhan, suaminya nonton sepak bola terus. Ya, jangan istrinya rajin berdoa, suaminya nonton TikTok. Ya kan? Nah, jadi harus kompak di dalam saling mendukung pertumbuhan kerohanian. Oke, saya masuk yang ketiga. Disiplin suami yang ketiga adalah belajar memahami. Yuk para suami sama-sama sebutkan, belajar memahami. Lama-lama para suaminya mulai lemah nih ya. Padahal ini baru disiplin ketiga loh ini ya. Belajar memahami. Nah, ayat kita berkata dengan penuh pengertian kepada mereka. Mereka di sini istri. Jadi kita ini harus penuh pengertian kepada istri kita. Ya, setiap suami seharusnya menjadi orang yang paling mengenal istrinya sendiri selain orang tua seistri. Betul? Saya ulangi ya. Setiap suami harus menjadi orang yang paling mengenal istrinya selain orang tua sang istri. Jimmy Setiawan harus menjadi seorang desiolog. Saudara ngerti maksudnya? Hengki Setiawan harus menjadi Susanolog. Nama istrinya Susan. Jadi artinya saya harus jadi orang yang paling mengenal istri saya. Musa Hengki harus menjadi orang yang paling mengenal semu Susan. Ya.
Saudara Albert Einstein suatu hari pernah ditanya sama wartawan, Ibu ngerti nggak teori relativitas yang dicetuskan sama suamimu? Lalu istrinya Albert Einstein menjawab begini, saya sama sekali nggak ngerti teori dari suami saya, tetapi saya sangat mengerti Albert Einstein, katanya. Ya. Nah, ini seharusnya keluar dari mulut kita juga para suami. Ya, mungkin kita nggak ngerti cara istri kita masak kayak gimana, kita nggak ngerti ya apa yang, tetapi kita sangat mengerti pribadi istri kita. Ya. Nah, selain itu kita juga harus mengenal perbedaan antara pria dan wanita. Tentu saja perbedaan di sini bukan dalam hal derajat maupun martabat, karena di mata Tuhan pria dan wanita itu sama-sama mulia. Amin, amin. Ya. Pria tidak lebih hebat daripada wanita. Enggak, jangan GR dulu, ya. Tetapi penelitian ilmiah dan para ahli, ya, mereka sepakat bahwa yang namanya pria dan wanita memang ada perbedaan. Bahkan dulu ada buku yang sangat populer berjudul Men from Mars, Women from Venus. Pria dari Mars, wanita dari Venus. Bukunya populer sekali. Ya, bercerita tentang perbedaan antara pria dan wanita. Nah, saya akan sebutkan beberapa contoh saja, ya. Wanita itu umumnya lebih terbuka dan bisa menceritakan isi hati. Sedangkan pria lebih tertutup dan tidak pandai menceritakan isi hati. Tentu saja perbedaan ini tidak 100%, ada pengecualian-pengecualian. Ya, tetapi secara umum ini perbedaannya. Apalagi, wanita itu lebih mudah tersakiti, tetapi lebih mudah pula untuk mengampuni. Setuju nggak para istri? Ya, para istri itu kalau tersakiti ya, asal kita suami minta maaf tulus pasti dimaafin sama istri kita. Betul nggak para istri? Habis ini gue pasti dibayarin makan sama para istri. Ya. Nah, sedangkan pria itu lebih sulit tersakiti, tetapi sekali tersakiti sulit juga untuk mengampuni. Itu pria. Wanita sering menemukan keberhargaan dirinya di dalam relasi. Sedangkan pria lebih sering menemukan keberhargaan dirinya dalam prestasi. Wanita biasanya lebih takut mengambil resiko, sedangkan pria cenderung lebih nekat dan berani mengambil resiko. Wanita lebih peka dan peduli terhadap keadaan orang lain. Pria cenderung lebih, nah tuh ya kan, cuek. Wanita biasanya lemah dalam hal-hal yang membutuhkan kemampuan mengenali arah seperti menemukan alamat. Sedangkan pria cenderung lebih bagus. Wanita biasanya lebih sulit tidur bila ada beban di pikiran. Setuju nggak para wanita? Tapi para pria, walaupun ada beban di pikiran, tetap aja plek. Ya kan? Nah, wanita lebih mudah fokus pada hal yang negatif. Sedangkan pria fokus pada hal yang positif. Makanya cara pria dan wanita kalau ngaca beda. Kalau wanita ngaca, dia lihat ada kerut dikit, dia mikirin tuh kerut. Karena fokus pada hal yang negatif. Kalau pria ngaca, wih kayaknya gue ada kurusan nih, ya udah dia selesai. Dia nggak ngeliat lagi bahwa rambutnya ada masalah apapun itu, pokoknya waduh oke lah udah cukup keren, udah di jalan. Makanya kalau wanita ngaca lebih lama. Ya. Nah saudara-saudara, wanita itu lebih setia melakukan hal-hal yang rutin, sedangkan pria mudah bosan. Ya. Bahkan dalam hal-hal yang kecil sekalipun ada perbedaan. Nih saya mau tanya, para wanita saya tanya dulu, kalau berpakaian yang ada atasan sama bawahan, pakai apa dulu? Atasan dulu atau bawahan dulu? Wanita? Hah? Siapa yang pakai atasan dulu baru bawahan? Para wanita? Angkat tangan. Angkat tangan. Yang pakai atasan dulu baru bawahan? Nah, yang lain? Bawahan dulu baru atasan? Bareng-bareng. Hebat bareng-bareng gitu ya. Kayak itu dong, kayak visual effect TikTok ya. Teng, udah ganti baju gitu ya.
Gue juga mau begitu ya kan. Kalau menurut penelitian, wanita itu pada umumnya pakai baju atasan dulu baru bawahan. Pria bawahan dulu baru atasan. Nah, jadi saudara-saudara, ini perbedaan-perbedaan pria dan wanita. Makanya hal-hal ini kita harus perhatikan juga, ya. Yang keempat, disiplin suami yang keempat adalah melindungi dan melengkapi, ya. Ayat ini mengatakan bahwa istri itu adalah kaum yang lebih lemah. Jangan dipakai jadi ejekan ya. Jangan nanti saudara pulang ke rumah, hei kaum yang lebih lemah udah masak belum buat gue? Saudara jangan bilang begitu, ntar makanan lu diludain. Ya. Saudara, apa maksudnya kaum yang lebih lemah? Tentu lemah di sini bukan dalam hal intelektual dan spiritual. Banyak wanita jauh lebih pintar daripada pria. Banyak wanita yang jauh lebih bagus secara spiritual dibandingkan pria. Ya, jadi bukan soal intelektual, bukan soal spiritual. Tetapi memang pada umumnya wanita itu lebih lemah secara fisik, betul ya? Secara fisik. Apalagi kalau wanita sudah mengalami menopause, maka kekuatan tubuhnya akan menurun dibandingkan pria pada usia yang sama. Nah, saudara, menurut saya disiplin yang keempat ini bukan hanya dalam hal kita menolong istri yang tidak mampu melakukan pekerjaan fisik yang menuntut tenaga besar, tetapi kita juga bisa menerapkan ini secara umum. Ya, artinya begini, kita sebagai suami dengan kekuatan kita harus membantu apa yang menjadi kelemahan istri kita. Saudara tahu nggak kelemahan istrimu apa? Kalau saudara punya kekuatan yang bisa melengkapi itu, saudara harus bantu dia. Saya kasih contoh, istri saya Desi, kelemahannya adalah time management, mengatur waktu, planning. Ya, jadi dia nggak terlalu pandai merencanakan sesuatu. Saya sebaliknya, saya punya kekuatan itu. Ya, di dalam memanage waktu, di dalam melakukan planning secara detail, ya. Nah, itu sebabnya dengan kekuatan saya menopang Desi. Jadi kalau saya berdua jalan-jalan, saya yang lakukan perencanaan. Ya, kayak misalnya nih nanti saya lebaran mau ke Singapura sama dia. Mau halal bihalal di Singapura. Ya. Saya sudah rencanakan. Nanti tanggal 28 kita harus isi formulir, ya, isi di website itu Singapore arrival card. Puji Tuhan udah nggak ada lagi tes antigen ke Singapura, baru dibebasin ya per tanggal 26 April. Jadi saya udah rencana itu. Nah, saya menopang istri saya. Sebaliknya saya juga punya kelemahan. Kelemahan saya apa? Mengatur uang. Makanya saya jadikan istri saya sebagai bendahara keluarga. Dia yang pegang uang kas dan sebagainya, ya, karena dia lebih baik di dalam mengatur keuangan. Oke, yang kelima, disiplin suami yang kelima menghormati dan menghargai. Jelas banget ayat kita mengatakan hormatilah mereka. Mereka di sini istri. Sayangnya banyak suami Kristen yang tidak melakukan hal ini. Jujur kita seringkali semena-mena dan berlaku kasar kepada istri kita sendiri, termasuk saya. Ya, saya introspeksi diri. Gary Smalley, seorang konselor dan penulis buku tentang konseling Kristen mengatakan begini. Setelah mengkonseling begitu banyak wanita, satu hal yang paling mereka rindukan dari ayah dan suami mereka adalah dianggap dan diperlakukan sebagai manusia yang memiliki martabat dan nilai yang sama sebagai ciptaan Tuhan. Ironisnya, mereka malah lebih sering dihakimi dan diremehkan dari para pria yang terdekat dengan diri mereka. Sedih bukan? Seharusnya pria yang terdekat dalam hidup mereka adalah orang-orang yang justru paling menghormati mereka. Tetapi apa yang mereka dapat? Justru pria yang terdekat dengan hidup mereka adalah orang-orang yang tidak menghargai mereka. Tidak menghormati mereka. Nah, saudara, kita menghormati istri ketika kita mau mendengar pendapat dan pandangannya. Walaupun belum tentu benar. Kita menghormati istri ketika kita mempertimbangkan apa yang ia sukai dan tidak sukai. Kita menghormati istri ketika kita mengucapkan kata tolong saat ingin meminta bantuan. Mengucapkan kata terima kasih saat sudah dibantu. Dan mengucapkan maaf bila kita telah melukai hatinya. Permisi tanya, para suami di sini masih rajin mengucapkan 3 kata itu?
Apa ayo coba? Tolong, terima kasih, maaf. Ini dulu deh ngukur diri kita. Saudara lakukan itu enggak? Atau saudara tipe mandor? Ambilin gelas dong. Besok masak coipan nih. Kode ya, kode. Oke. Kode ya, kode. Ada beberapa orang di jemaat di gereja ini yang coipan enak banget, favorit saya ya. Jadi saudara, kita harus melakukan itu ya. Yang keenam, saudara-saudara, disiplin suami yang keenam adalah bekerja sama. Di dalam ayat itu ada dikatakan sebagai sesama ahli waris dalam menerima anugerah hidup. Sesama ahli waris. Ini bicara tentang partnership. Suami dan istri harus menjadi partner di dalam kehidupan. Ya, secara konkret begini maksudnya. Suami dan istri harus bersama-sama dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusan. Amin. Libatkan istrimu setiap kali kita ingin mengambil satu keputusan. Ya, jangan nyelonong boy. Meskipun di atas kertas secara teori, di hitam putih, mungkin betul kita sudah mempertimbangkan dengan masak-masak kita para suami. Tapi belajar libatkan istrimu. Sekali lagi belum tentu pendapat dia benar. Tapi di sini bukan soal pendapat benar atau salah. Di sini soal apakah engkau memberikan ruang istrimu untuk campur di dalam kehidupanmu sebagai suami. Apakah engkau cukup menghargai dia sebagai istrimu, pasangan hidupmu? Ya. Juga di dalam hal mendidik dan mengasuh anak, suami dan istri harus kompak. Jangan istri lagi mau tegur anak, tiba-tiba suami datang-datang, jangan omelin dia, sini anakku, papi sayang, papi sayang, papi sayang. Jangan saudara, itu gak bagus. Itu akan membuat anakmu jadi akan ada favoritisme. Itu akan membuat anakmu tidak akan pernah menghargai lagi otoritas istrimu sebagai ibunya. Jangan. Suami dan istri di depan anak harus kompak. Walaupun kau belum tentu setuju dengan istrimu, nanti dibicarakan di kamar. Ma, aku gak setuju loh kamu marahin si itu, anak kita. Menurut aku mama udah terlalu keras. Boleh kita evaluasi istri kita, tapi di kamar. Jangan di depan anak. Ya. Di sini ada ini enggak ya kelas pembinaan orang tua ya? Ada, seharusnya ini prinsip yang diajarin juga. Ya. Ayah maksimal. Wah, iya benar juga ya. Nah, sekarang kita lihat disiplin ketujuh. Disiplin ketujuh adalah mengampuni. Mari kita lihat kalimat terakhir dari ayat ini. Ya, coba kita baca sama-sama itu yang warna kuning 3, 2, 1. Supaya doa-doamu tidak terhalang. Doa-doa siapa nih? Suami, ya kan? Supaya doa-doa kita para suami tidak terhalang. Yang dimaksud tidak terhalang ini apa sih? Terhalang ini maksudnya apa? Tentu Tuhan mendengar. Tetapi terhalang di sini maksudnya apa? Menurut saya sederhana. Terhalang di sini artinya Tuhan tidak langsung dan segera menjawab itu sesuai dengan apa yang kita mau. Ya, Tuhan menahan berkat itu bagi keluarga kita. Nah, kenapa saudara-saudara? Nah, coba saudara kita lihat Markus 11 ayat 24 sampai 25. Ya. Tuhan Yesus mengatakan begini, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Oke, sampai di situ memang enak, tapi baca ayat berikutnya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Jadi di sini Tuhan Yesus mengaitkan antara doa yang dijawab sama Tuhan dengan kita mengampuni orang yang melukai diri kita. Seolah-olah Tuhan ingin mengatakan begini, kalau engkau belum beres, kalau engkau masih sulit melepaskan pengampunan, maka doamu belum tentu aku bisa jawab sekarang. Ini prinsip penting loh. Para suami, saudara kita harus belajar mengampuni istri kita. Karena dengan kita menahan pengampunan, maka doa-doa kita sebagai suami kepada Tuhan belum tentu langsung dijawab oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya mau tanya, berapa kali kita mengampuni istri?
70 kali 7. Yang artinya nggak ada batas, saudara-saudara. Saudara-saudara, sebagai suami kita harus belajar mengampuni istri kita. Kita mengampuni mereka bukan karena kita lebih sempurna daripada istri kita. Tidak. Justru kalau kita merasa diri lebih baik daripada istri kita, maka kita akan selalu mudah jengkel, kecewa, putus asa, frustrasi sama istri kita. Karena kita akan selalu membandingkan dengan standar kita yang tinggi. Saudara, mengapa kita mengampuni istri kita? Kita mengampuni istri kita karena kita sepenuhnya sadar bahwa diri kita pun sudah diampuni dan selalu butuh pengampunan dari Tuhan. Jimmy Setiawan mengampuni Desi bukan karena Jimmy Setiawan lebih baik dari Desi. No. Jimmy Setiawan ini brengsek. Jimmy Setiawan ini bobrok. Jimmy Setiawan sudah diampuni dan selalu butuh pengampunan dari Tuhan. Itu sebabnya saya bisa mengampuni istri. Kenapa? Karena saya melihat bahwa saya dan dia sama-sama butuh diproses oleh Tuhan. Saya tidak sempurna. Saya belum selesai juga. Saya dan dia sama-sama banyak kekurangan dan banyak kelemahan. Para suami, kalau engkau ingin berkat Tuhan mengalir dalam keluargamu, hiduplah dalam pengampunan. Sebaliknya, kalau engkau ingin berkat Tuhan tertahan atau berhenti dalam keluargamu, hiduplah dalam kebencian satu dengan yang lain. Para suami, belajarlah mengampuni istrimu, sebab engkau sudah terlebih dahulu diampuni dan akan selalu diampuni oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu khususnya para suami. Tuhan, terima kasih untuk firman pada sore malam ini Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya apa yang sudah kami dengar boleh betul-betul kami tanam di dalam hati dan hidup kami. Kami mau menjadi para suami yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan terlebih dahulu. Kami ingin menjadi suami-suami yang sungguh-sungguh Tuhan mempraktekkan akan 7 disiplin ini. Kami mau Tuhan keluarga kami boleh menjadi bejana yang menerima berkat-berkat-Mu. Kami tidak mau berkat-berkat-Mu tertahan atas keluarga kami ya Tuhan. Dan ternyata kami disadarkan kami para suami bisa menjadi penentu apakah berkat-Mu itu mengalir atau berkat-Mu itu tertahan. Tolong kami ya Tuhan, di dalam ketidaksempurnaan, di dalam kelemahan, di dalam kekurangan kami sebagai para suami, kami butuh Roh Kudus yang menopang dan menyempurnakan dan menguduskan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Saudara-saudara, hari ini para suami dipretelin, ya. Para istri jangan senang dulu. Tunggu 2 minggu yang akan datang, ya. Jangan ada yang gak datang nanti, para istri. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita.